Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul mengistiqomahkan pengajian kita ini semata-mata kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad, yang mana jelas bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguh Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Jadi di sini jelas orang yang menuntut ilmu ini Allah muliakan, Allah angkat derajatnya. Dan Allah muliakan setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang menuntut ilmu ini, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, pernah waktu itu Rasulullah dalam hadis beliau bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata baginda Rasul, ya Mas'ud, dulu sa'atan fi majalisil ilm wala tamasubil kalam wala takdubu harfan khairan min alfin isbin ragabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, dulu sa'atan, duduknya kamu sebentar di dalam majelis taklim, wala tamasubil kalaman, dan kamu tidak membawa pulpen, wala takdubu harfan, dan kamu tidak menulis satu huruf pun. Kata Nabi, itu lebih baik, lebih afdal dari orang memerdekakan 1000 budak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mulia orang menuntut ilmu, sangat agung orang menuntut ilmu. Yang tadinya dia tidak tahu, setelah dia belajar menuntut ilmu, dia jadi tahu. Dan tadinya dia nggak paham, jadi paham karena dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernah dijelaskan di dalam kitab Fadil Amal, yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas ini pernah bertanya kepada kaum muhajirin. Kata beliau, ya kaum muhajirin, di mana orang-orang yang telah memiliki ilmu Allah? Ada kaum muhajirin, kata beliau, ya kaum muhajirin, di mana orang-orang yang telah memiliki ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama-ulama yang mukhlisin, aku ingin belajar kepada mereka. Kata kaum muhajirin, jauh menempuh jarak ribuan kilometer. Ibu maksud baik, tak apa aku menempuh ribuan kilometer untuk ke rumahnya ulama tersebut. Era ini Sayyidina Abdullah bin Abbas berjalan menuju rumah ulama tersebut. Sedangkan di padang pasir aja panasnya seperti melebihi panasnya yang ada yang sekarang ini kita hadapi. Panasnya di padang pasir ini seperti kita naruh telur di dalam padang pasir ini, telurnya akan matang saking panasnya. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dia tidak mengurangi rasa hikmahnya beliau untuk menuntut ilmu. Akhirnya beliau berjalan menuju ulama tersebut. Setelah sampai di rumah ulama tersebut, beliau duduk di depan pintu. Walaupun badannya ini disengatnya matahari, di padang pasir begitu banyak, tetap beliau menunggu sampai Sahibul Bait ini membukakan pintunya. Sebab kenapa beliau ini walaupun seorang alim, dia masih ingin menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maqala Sayyidina Ali Karim Wajab, kata beliau berkata, ana abdun man ta'ala min harfan, aku ini budak bagi orang yang mau mengajarkan aku satu huruf. Saking memuliakannya ilmu. Sudah jelas Sayyidina Ali Karim Wajab ini pintunya ilmu. Sebab yang bicara baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa alim babuha.
Aku kotanya ilmu, pintunya Sayyidina Ali Karabel. Pemuda ini bersedia mau menuntut ilmu, mau mencari ilmu, mau belajar, mau memperdalam ilmunya beliau untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau ini apa? Seorang yang haus akan ilmu. Makanya kita wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, walaupun ilmu ini tidak mengenal usia, tidak mengenal umur. Bagi mereka yang mau menuntut ilmu, silahkan cari sebanyak-banyaknya. Semakin kita cari, semakin kita menggali ilmunya Allah. Mereka yang mau menuntut ilmu, silahkan cari sebanyak-banyaknya. Semakin kita cari, semakin kita menggali ilmunya Allah, semakin dalam kita memperolehnya. Meninggalnya orang menuntut ilmu ini mulia, kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau, man mata wa huwa talabul ilm liyuksalama fa baina bi ambiya darajatul wahid fil jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan agamanya Allah, maka derajat dia sama derajat anbiya hanya satu derajat kacaknya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya ilmu itu untuk kita, untuk memperdalam ilmunya Allah, untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa saya mengatakan ilmu bila amalin tasajar bila sama. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah. Jadi apa saja kita amalkan, dan disitulah kita perbanyak hikmahnya kita kepada guru-guru kita yang memberikan ilmunya dengan ikhlas. Jangan kita takut, walaupun hanya kita belajar huruf hijaiyah, hanya belajar ilmu-ilmu yang pendek-pendek, belajar, cari guru sebanyak-banyaknya, cari majelis cari, tuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon diucapkan maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.